Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Anji yang pada saat ini tidak bisa hadir ya. Dan juga yang saya hormati kepengurusan Masjid Al-Anji. Tidak lupa Pak Ustadz Sambas ya, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa juga yang cantik-cantik ibu-ibu solehah Majelis Taklim Al-Anji, sama namanya Majelis Taklim Al-Anji, mungkin agak kedepanan supaya saya tidak nengoknya begini. Nah, biar enak ya. Amin, amin, amin. Baik, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafurur Rahim. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini saya bisa bersilaturahim di Masjid Al-Anji. Izinkan saya juga memperkenalkan diri. Tak kenal kata sayang ya Ibu Soleha. Ya, izinkan nama saya Siti Rodiah, panggilan kesayangan dia. Makanya Pak siapa Pak? Pak Mulyadi. Oh, kayak teman saya namanya Pak Mulyadi ya, Ustaz Mulyadi. Saya memperkenalkan dirinya Budia, lebih cenderungan di kantor juga Budia ya, dan juga di lingkungan rumah juga Budia. Saya di KUA itu penyuluh agama Islam ya, Kecamatan Kelapa Nunggal, dan tugas saya memang di keagamaan ya, khususnya apabila ada yang berhubungan dengan majelis taklim, TPQ, TKQ, masjid, wakaf, itu ketika ada verifikasi data, izin operasional masjid, izin operasional majelis taklim, TPQ, TKQ, dan juga wakaf, tim yang visitnya ya ke lapangan, saya yang turunnya Pak Ustadz ya, seperti itu. Dan saya juga didampingi oleh staf KUA, beliau staf KUA yaitu Bapak Alpin. Beliau yang suka mendampingi ataupun biasanya juga rekan-rekan saya yang dampingi. Jadi ada 2 orang atau sampai 3 orang. Hari ini karena memang hari Sabtu, biasanya saya bukan tugas kantor hari Sabtu biasanya ya, karena Pak Ustadz Mulyadi aja meminta saya untuk hari Sabtu spesial ya, tapi nggak pakai telur ini mah ya, karena memang biasanya kalau tugas untuk survei gitu ya, ke majelis taklim, masjid ataupun wakaf itu di hari kerja ya, paling telatnya pulang kerja baru kita survei ke lapangan. Karena di sini di Masjid Al-Anji ini memang semuanya pegawai ya, jadi adanya hari Sabtu juga ada yang setengah hari ya Pak Ustadz ya gitu. Jadi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu hari ini dan mengcancel mungkin beberapa acara saya, karena biasanya saya hari Sabtu Minggu itu di majelis taklim adanya. Kalau Pak Ustadz Mulyadi punya nomor saya mungkin bisa, iya suka ngelihat status saya ada di majelis taklim biasanya Sabtu Minggu ya. Jadi kalau di keluarga pas malam doang Pak Ustadz. Jadi hari Senin sampai Jumat aktivitas di kantor, Sabtu Minggu aktivitasnya di majelis taklim ya, tapi majelis taklimnya yang sekitar Desa Kelapa Nunggal, seperti itu. Dan hari ini juga saya menyampaikan salam dari Pak Kepala KUA Kelapa Nunggal. Beliau tidak bisa hadir ya, dikarenakan memang kalau Sabtu Minggu itu beliau ada pernikahan gitu ya, harus menjadi penghulu. Jadi beliau mengamanahkan salam untuk semua kepengurusan Masjid Al-Anji, tidak mengurangi mungkin kehusuan ataupun nanti kemudahan daripada pengurusan izin operasional masjid ini. Kemudian yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Masjid Al-Anji yang sudah sadar gitu ya, sadar tentang fungsi daripada masjid ya, karena kita ketahui bahwasanya masjid ini bukan hanya fungsinya untuk ibadah saja, tetapi ada hal-hal lain yang memang berguna dan juga manfaat untuk umat ya. Makanya fungsi masjid di sini untuk pemersatu umat,
Ya, ini belum masuk ke pemeriksaan ya, karena kemarin kita baru pemeriksaan data, sekarang pemeriksaan untuk surveinya. Ya, fungsi daripada masjid ini yaitu mempersatukan umat. Jadi ketika sudah ada masjid di situ bukan hanya tempat ibadah tetapi pemersatu umat. Karena kita ketahui bahwasanya umat ini bukan hanya satu madhab gitu ya. Jangan sampai masjid dibangun kemudian di dalamnya malah terjadi konflik ya, baik konfliknya secara internal ataupun konfliknya secara eksternal. Yang mudah-mudahan dan juga saya percaya dan yakin di sini insya Allah wajah-wajahnya juga wajah-wajah soleh dan solehah semuanya, tidak ada konflik ya, insya Allah ya. Kemudian yang kedua juga masjid juga bukan hanya pemersatu umat ya, karena memang kunci utamanya itu untuk ibadah ya, untuk ibadah. Kemudian yang keduanya untuk membina majelis taklim yang ada di lingkungan di sini ya. Di sini ada pengurus majelis taklim ya. Majelis taklimnya sama, majelis taklim Al-Anji ya. Kegiatannya seminggu sekali, Jumat sore kalau pengajiannya ya, kalau tadarusnya hari Sabtu ya. Dan juga bukan majelis taklim saja, fungsi daripada masjid yaitu bukan membina majelis taklim tetapi membina remaja masjid. Ada Pak Ustadz remaja masjid? Ada. Berapa orang remaja masjid? Bapak ya yang bina. Berapa orang? Ada 20 apa 30? Belum ada. Oh, belum ada. Baru ada 10 ya. Karena kan baru selesai ya. Oh iya. Sini masih usia produktif. BK, oh SD, iya. anak-anak. Iya paham. Jadi yang SMP ke atas masih jadi itu. Masih ya, tetapi kalau untuk persiapannya sudah harus dipersiapkan ya untuk kita ke depannya gitu. Kemudian yang ketiganya juga ada TPQ dan TKQ. Di sini ada TPQ dan TKQ. TPQ dan PAUDQ. Ya, PAUDQ sudah terdaftar? Sudah. IGTKA Bu Mariati ya? Bu Mariati ya. Dan TPQ-nya sudah terdaftar? Sudah keluar nomornya? Sudah keluar. Oh, sudah ya. Berarti sudah lama ya TPQ-nya ya? Setahun. Oh, setahun. Satu angkatan. Satu angkatan. Berarti pendiriannya bulan apa? Februari ya. Oke. Ya bersyukur karena tahun 2022 itu bulan Agustus pengajuan TPQ, TKQ, PAUDQ itu sudah via online, jadi dari pusat. Jadi yang ngajuin bulan Agustus untuk TPQ itu sekitar 8 bulan baru selesai karena dari pusat diverifikasinya. Makanya saya nanya di tahun kemarin bulan apa? Ternyata bulan Februari. Kalau bulan Februari masih secara manual, ya masih cepet gitu ya pengurusannya. Paling sebulan ya. Ada ya sebulan ya? Sekitar sebulan. Sebulan ya. Dari Kemenang Kabupaten Bogor. Betul. Bu Epa? Bu Epa. Ibu Epa betul. Betul. Iya. Kemudian saya baru keluar di sini baru kita. Nah, iya makanya alhamdulillah bersyukur nih kalau sekarang mengajukan itu 8 bulan juga masih terkendala dengan segala sesuatunya gitu ya. Oke. Baik, bukan hanya remaja, kemudian TPQ, TKQ dan juga ekonomi umat ya, bisa mungkin nanti di manajemen. Karena yang pertama di masjid itu harus ada manajemennya. Ya, dikelola oleh DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Apa sih perkembangannya? Bukan hanya adanya sholat Jumat saja ataupun adanya sholat berjamaah saja, tetapi memang harus dikembangkan. Apa saja yang di sini, seperti di sini sudah ada media sosial, itu bagus itu, perkembangan yang bagus. Kita karena memang masjid juga adalah tempat dakwah kita, bukan hanya dakwah di lingkungan kita juga bisa dakwah untuk keluar di media sosial. Kalau di lingkungan kita mungkin bisa terlihatnya sama orang-orang yang aktif di masjid, kalau di media sosial orang bisa mengikutin ya, bahkan seluruh dunia bisa mengikutin. Tinggal tadi saya sampaikan bahwasanya kalau di media sosial memang semakin kita gencar ya untuk bermedia sosial ya semakin orang tahu gitu ya keberadaan kita, seperti itu. Ya.
Manajemennya, kemudian ketika sudah ada manajemennya, program apa saja di masjid. Yang keduanya, bagaimana caranya untuk memakmurkan masjidnya. Ya, ada kegiatan-kegiatannya ya. Kegiatan kita banyak, termasuk mungkin yang masyarakat menilai unik ada namanya subuh berkah. Oh iya. Jadi kita menyiapkan paket sembako, paket yang lain-lain dengan ditukar voucher ke jamaah free senilai 15.000 per warga. Ada di media sosial. Di media sosial ada tuh. Media. Setiap subuh habis sholat subuh. Jadi di jamaah yang datang ke masjid kita kasih voucher ke mereka. Setelah sholat kita ada sedikit salat zikir, doa, ada sedikit tausiah. Kemudian mereka kita silahkan ngambil tuker voucher dengan barang sayur mayur, ada tahu, ada tempe, ada yang lain-lain lah, ada minuman, ada makanan, free pulang mereka. Setiap Jumat atau udah 2 kali ya. Oh baru mulai ya, luar biasa. Itu yang kita galakan sekarang ini. Apa maksudnya setelah ada itu warga seperti apa, jamaah seperti apa? Alhamdulillah antusias? untuk sholat subuhnya bertambah jamaahnya. Apalagi ditambah plus minyak goreng. Ada juga minyak goreng. Oh minyak goreng ya. Ya, minyak goreng. Menjelang puasa. Jadi ya. menarik jamaah supaya sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Ya itulah Dewan Kemakmuran Masjid harus pintar kita memanajemen masjidnya itu seperti apa gitu ya. Berbeda dengan yang lainnya. Kita harus memiliki menonjol daripada masjid-masjid yang lain gitu. Kemudian yang ketiganya bukan hanya memakmurkan masjid, yaitu memelihara. Nah, ini kan yang memeliharanya yang susah. Ya. Ketika kita tadi menarik jamaah supaya bagaimana jamaah tertarik. Nah, bagaimana caranya ketika sudah tertarik mereka istiqomah. Gitu ya. Intinya memang kita menarik itu untuk istiqomah ya. Dengan menarik seperti itu maka jamaah nantinya walaupun sudah tidak ada itu tetap mereka istiqomah. Tapi mudah-mudahan nih terus ya supaya terus jamaah nambah semuanya. Itu mungkin sekilas daripada fungsi daripada masjid. Kemudian apa sih keuntungannya ataupun tujuan daripada pemerintah ya masjid itu harus terdaftar. Jadi pemerintah menginginkan bahwasanya masjid ini ketika sudah ada izin operasionalnya yaitu langsung terintegrasi dengan pemerintah pusat ya, Kementerian Agama tempatnya. Ya. Jadi langsung terakses yaitu di SIMAS. Ya. Jadi ketika di SIMAS itu ketika klik kita di SIMAS kemudian kita cari Masjid Al-Anji belum terdaftar itu nggak muncul. Beda dengan ketika kita mengakses kemudian kita klik Masjid Al-Anji yang sudah terdaftar itu akan muncul. Ya. Itu tujuannya memang supaya masjid-masjid yang ada di Indonesia khususnya terintegrasi dengan pemerintah. Jadi langsung muncul, oh dia tepatnya di mana nih gitu ya. Jadi bukan hanya terkenal di lingkungan Kecamatan Kelapa Nunggal saja, tetapi memang sudah terupdate di pusat tujuannya. Apa sih manfaatnya? Ini yang kadang-kadang DKM ataupun Dewan Kemakmuran Masjid malas ngurusinnya kalau tidak ada. Ngapain sih gitu ya, meski harus ngurus-ngurus bolak-balik ke KUA gitu, udah gitu harus harus ngeluarin transport dan lain sebagainya gitu, harus ngeluangin waktu kan begitu ya, bolak-baliknya begitu. Jadi buat apa sih sebenarnya manfaatnya gitu? Yang pertama, masjid yang memang sudah dikeluarkannya izin operasional ya oleh Kementerian Agama Kabupaten Bogor ataupun kabupaten ya akan adanya keluar ID ya, nomor ID masjid. Jadi nanti ketika sudah keluar nomor ID-nya boleh di pelang itu di bawahnya Masjid Al-Anji nomor ID-nya diterapkan gitu ya, atau di kop surat juga sudah bisa diterapkan. Kemudian apa dengan ID itu fungsinya untuk apa ID itu?
Tadi nyambung dengan masuknya daripada Masjid Al-Anji ke SIMAS, ya. Jadi pusat pelayanan masjid, kita sudah masuk tersambung ke sana. Kemudian juga tertib administrasi. Jadi ketika sudah ada izin operasionalnya, kalau operasional kan kegiatan ya, kegiatan, ya. Sudah ada keluar izin operasionalnya dan juga nomor ID-nya. Itu ketika kita mau membuka rekening atas nama masjid, sudah ada nomor rekeningnya? Sudah ada di Bank BSI, Masjid Al-Anji. Iya, sudah ya. Kayak berarti itu sudah mempermudah gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemerintah ada bantuan. Ketika ada bantuan, maka bantuan tersebut bisa diakses oleh masjid ya yang sudah memiliki izin operasional. Jadi ketika itu di tahun 2021, mulai dari 2021 itu ada ada bantuan dari Bupati Bogor ketika itu ya. Tahun 2021 dan 2022 atau 2 tahun berturut-turut. Kemudian banyak yang ke KUA, Bapak Ibu, banyak yang ke KUA. Kok saya ngeklik linknya gitu ya, link bantuannya, kok nggak ada gitu. Ini kenapa kok nggak ada gitu. Padahal saya terdaftar, makanya saya selalu bertanya, Bapak terdaftarnya di mana? Saya terdaftar di desa. Oke, baik. Kalau di desa memang ada, ya di desa, di kecamatan, di KUA juga kita memiliki data semua masjid dan juga musola, walaupun sudah punya izin operasional ataupun belum. Itu kita semua punya datanya. Tapi memang ada yang sudah punya ID-nya, kita juga punya. Yang sudah punya ID kita update juga. Seperti itu. Terus kenapa pemerintah membuka ketika ada bantuan itu memiliki ataupun pada masjid ataupun musola ataupun pondok pesantren ataupun majelis taklim yang sudah memiliki izin operasional. Jadi ketika kita sudah memiliki izin operasional masjidnya, itu sudah berhak untuk mengikuti pengajuan dari pemerintah, pengajuan bantuan daripada pemerintah. Itu tahun 2021 2022 itu dari bupati, tahun 2022 itu dari pusat. Kan ada pemerintah, memang dari bupati, ada yang dari pusatnya gitu pengajuannya. Karena pengajuan itu kan biasanya terbatas ya. Jadi kita pun tidak bisa setelah mengajukan semua dapat, enggak, dari sana kan diverifikasi lagi ya, diverifikasi data lagi gitu. Tetapi ya memang intinya terhadap masjid ataupun musola yang sudah memiliki izin operasional seperti itu. Dan ketika sudah memiliki izin operasional juga bisa mengajukan surat permohonan tentang status tanah. Mohon maaf, status tanahnya di sini? Ini PASUM. Pasos ya PASUM ya, tapi sudah ada izin dari developer lewat surat yang ditandatangani oleh ini Pak Wawan, tanahnya direktur. Khusus untuk masjid. Iya, ini khusus buat masjid ya. Ini saya lihat. Ini kalau surat rekomendasi dari kepala desa, ini juga sertifikat arah kiblat kita dari KUA Kecamatan. Nah, ini lembar pengesahan pembangunan pendirian masjid pendirian. Ini ADART kita, sudah punya ADART dan disahkan juga oleh sampai kecamatan pengesahannya. Ini udah masuk ke ini kayaknya ke KUA juga. Iya, sudah ya? Ada tempat terakhir. Iya. Sudah ada pengesahan dari KUA juga. Iya. KUA kecamatan. Karena kita ada ini, ada arsipnya gitu. Ada ya. Ya ini. Ya. Kecamatan. Ya iya, Pak Suhendi. Nah, ketika sudah ada, kalau Kementerian Agama ini izin operasionalnya, kegiatannya yang dikeluarkan. Nah, untuk bagian pertanahannya ini bisa mengajukan
ke Pemda ya dengan membawa surat rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor gitu ya untuk tanahnya. Ya. Tuh, jadi semuanya lengkap. Sebelum saya langsung ke pemeriksaan, ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang ditanyakan Bapak? Ibu-ibu? Ada yang ditanyakan? Apa mau saya tanya? Apa mau ditanya? Yang saya jawab pulang duluan. Nah, dapat pisang 1 ya. Ada yang tanyakan Ibu? Majelis Taklimnya pas sudah punya izin operasional? Majelis Taklimnya belum Bu. Insya Allah mungkin setelah ini kita akan progres ke yang lainnya. Untuk pengajuannya juga masih manual ya, tidak secara online. Karena kalau online rada-rada males gitu ya, orang yang ngurusin online itu agak-agak males. Kalau manual sih alhamdulillah bisa cepet ya. Tinggal kalau sudah memang verifikasi kemudian disurvei, kalau memang ini sudah disurvei itu nggak disurvei lagi kayaknya ya. Jadi masjidnya kalau memang sudah disurvei, Majelis Taklim nggak usah lagi disurvei lagi ya. Persyaratannya ada belangkonya, persyaratannya ya. Ada belangkonya, cuma nanti untuk ini udah ada yayasannya belum? Yayasan sudah ada. Oh, sudah ada yayasan. Nah, berarti di bawah yayasan ya. Nanti mungkin untuk persyaratannya ya nanti di-share ya untuk persyaratannya, tidak susah sih. Sama dengan di mana tempatnya gitu, alamatnya di mana, kemudian luas tanah, terus bangunan, terus gurunya siapa aja, jamaahnya berapa, kemudian ada foto jamaah begitu. Enggak susah, simple sebenarnya, sama dengan masjid ya. Cuman kalau masjid setelah berita acara tidak ada rekomendasi, kalau Majelis Taklim ada rekomendasi. Ya, kalau masjid tidak ada batas daripada perpanjangan, kalau Majelis Taklim ada batasnya, perpanjangan 5 tahun sekali gitu. Sudah cukup, biar saya masuk langsung ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan. Nama masjidnya Al-Anji, pakai Z ya. Alamatnya Pesona Kahuripan 1, Blok N, RT 002, RW 025, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal. Masjid namanya cuma 1. Kalau Ibu Bapak browsing di Google cuma 1 tuh nggak ada yang. Nah, iya. Bagus. Al-Anji udah muncul. Oh iya. Emang sengaja ya? Sengaja. Dibikin unik. Kalau Al-Muhajirin, Al-Barokah itu udah banyak. Biasa. Ariko ada banyak. Al-Anji baru. Nanti ini yang munculkan namanya luar biasa nih. Tahun berdiri tahun 2021. Betul ya, 2021. Luas tanahnya 553,5. Betul. Luas bangunannya 309,5. Betul. Status tanah pasung. Sumber dana dari masyarakat. Ada dari donatur? Ada juga dari donatur waktu awal-awal membangun ya. Awal-awal membangun. Dari kalau sekarang? Lembaga yayasan. Iya, kalau sekarang? Ada yang rutin? Rutin nggak ada. Dari jamaah aja ya? Dari jamaah warga sekitar. Dari kita untuk kita ya. Sini ada khotibnya ada 6 ya. Khotibnya ada 6. Ada 6 apa ada berapa ini? Oh, ada 5 ya. Yang 1 marbot ya. Iya. Marbotnya tinggal di sini apa? Sebelah warga. Warung. Oh, jadi 24 jam jagain masjid. Bagus biar yang dekat. Samping persis ini yes. Ya. Ada ininya untuk marbot? Insentifnya setiap bulan 1,3. Ya? Iya. Dari jamaah. Dari jamaah berapa? Dari warga. Kenapa? Berapa? 1,3. Maksimal berarti ya untuk membersihkannya total ya? Iya, ini mesti kebersihan gitu. Setiap hari. Kemudian juga azan, terutama waktu sibuk ya, waktu kerja. Iya. Ketua DKM-nya Bapak Salim SE, hadir ya. Wakil Ketua DKM-nya Bapak Bambang. Bangsawan juga. Oh, bangsawan juga. Bangsa karyawan. Sekretarisnya Pak Mulyadi ini ya.
Sekretaris 2 Pak Anak Mulyana. Pak Anak. Ada ya. Bendahara 1 Pak Suherman. Pak Suherman Ibu ya. Bendahara 2 Pak Riki Hainurul. Bangsawan juga sama. Bangsawan juga. Yang penting ada bendahara 1 aman ya. Aman. Bendahara hadir boleh. Ada bidang pendidikan dakwah, humas, pembangunan perawatan, bidang kewanitaan maksudnya apa? Kewanitaan itu pemberdayaan majelis taklim. Kita bahasakan bahasa Indonesia. Iya. Emang mencintai ini ya, Indonesia banget. Kewanitaan. Bantuan dari pemerintah belum ada ya, karena memang belum itu ya terdaftar. Belum, iya. Mudah-mudahan. Berarti ini masjid untuk membangun masjid dari warga semua. Dari warga, dari donatur juga awal-awal membangun, Bu. Donatur dalam negeri apa luar negeri? Dari lembaga yayasan dari Jakarta. Oh, lembaga yayasan. Kemudian menyerahkan setelah pembangunan sepenuhnya ke warga. Penyerahan aset ini untuk umat, silakan warga sekitar yang memakmurkannya gitu. Nama yayasannya? Yayasan di depan ada prasasinya, Bu. Yayasan Islah Bina Umat Jakarta. Oh gitu. Dari berapa persen dari yayasan? 50-an kayaknya, Bu. 50%. 50%. Oh, sisanya dari Pak Herman, dari Bang, dari Pak Mul. Dari warga sekitar ya 50%. Karena kalau dibebankan sama jamaah ataupun warga agak lama biasanya ya, pembangunannya agak lama. Tapi kalau sudah masuk 50%, ada yang 70% gitu ya. Kalau yang 70% atau 80% itu dari luar negeri biasanya. Iya. Itu. Pernah ada tawaran dari luar negeri? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Karena ini udah dibangun, nggak mungkin diratakan lagi ya. Tapi kalau misalkan ada masjid ataupun masjid ya, nggak musola nggak masuk. Kalau ada masjid misalkan mau, tapi dari awal mau pembangunan itu boleh, saya ada akses ke luarnya gitu. Jadi dia 70%, dari 30% dari warga. Ada juga yang 80%, ada yang 80%. Tapi memang harus diratakan semuanya baru. Tidak ada hitam di atas putih, nggak ada. Ya, nggak ada perjanjian apapun. Setelah pendirian, kemudian peletakan batu pertama, peresmian sudah selesai. Mereka meninggalkan. Jadi diserahkan ke warga. Karena Masjid Al-Anji sudah berdiri, nggak mungkin diratakan lagi ya. Fasilitas umum, sarana ibadah, tempat wudhu. Kalau kantor belum ya? Kantor. Sekretariat. Sekretariat ada, Bu, di sebelah ruang DKM. Oh, ruang DKM udah ada berarti ya. Alat-alat administrasi di samping. Kantor sekretariat berarti ada ya. Perpustakaan sudah ada? Perpustakaan sementara masih di sebelah. Ya, Al-Qur'annya ada berapa di sini? Al-Qur'annya banyak. Ada 100-an lebih kali ya. Ada 100. Di dalam masih ada juga, Bu. Bahkan ada yang nyumbang kemarin mau 100 pun belum kita ambil di Jakarta. Oh, di yayasan. Gitu. Naruhnya di mana nih? Iya. Kalau memang ada perpustakaan itu bisa ke Kementerian Agama juga bisa mengajukan buku-buku agama. Iya, gitu. Insya Allah. Atau bisa mengajukan juga Al-Qur'an di dekat di Ciawi, UPEKI. Jadi tempat ataupun pusat percetakan Al-Qur'an se-Indonesia itu ada di Ciawi. Ya. Jadi boleh kalau mau mengajukan ke sana langsung, bawa surat permohonannya cuma 1 lembar aja. Surat permohonan ke sana. Cuman memang nggak banyak ya, biasanya 80 gitu. Itu bisa kita mengajukannya apa saja, misalkan Al-Qur'an, Yasinnya Yasin kecil. Tadi saya lupa. Kali ini tadi saya bawa ya Yasin kecil, kemudian ada Jud Amma juga, Jud Amma, Yasin kecil, Yasinnya di situ udah ada surat-surat Al-Waqi'ah, kemudian Ar-Rahman gitu ya. Itu kecil Al-Qur'an, kemudian ada Al-Qur'an dengan artinya,
Ketentuan terjemahannya itu kita bisa mengajukan, silahkan. Jadi tidak harus ke KUA lagi untuk tanda tangan kepala KUA, langsung aja ke UPEKI. UPEKI. Iya, nanti kalau mau alamatnya saya ini kan langsung ke sana. Kalau ada memang Pak kasihnya, biasanya langsung di ACC hari itu. Kalau tidak ada berarti harus balik lagi untuk mengambil. Ya itu sebagai informasi aja dari Kementerian Agama. Mobil ambulans sudah ada? Belum ada. Belum ya? Mudah-mudahan secepatnya ada ya. mobil RW. Ada. Toko ruang belajar TPK di mana ruang belajarnya? Ya. Oh di luar. Ini masih ada sisa ya? Depan sampai depan sana. Oh berarti masih ininya masih ini ya. Ya progresnya ke depan bisa di ini tuh sama DKM ya. Pinter DKM-nya cepat. Insya Allah kayaknya muka-mukanya pinter. Ada lapangan bola juga. Belakang masih. Parkir Insya Allah ya. Bisa itu TPK. Iya. Emang harus ada pemecutnya. Kalau kurang juga naik ke atas masih bisa, Bu. Nah, ya betul ya. Kemudian ruang belajar berarti belum ada ya. Fasilitas ramah anak, tempat bermain anak sudah ada ya, sudah mulai anak. Fasilitas toilet anak belum, representasi tempat menyimpan ASI, ruang belajar anak, kawasan bebas asap rokok. Fasilitas disabilitas. Kegiatannya menyelenggarakan ibadah sholat fardu, menyelenggarakan sholat Jumat, menyelenggarakan kegiatan hari besar Islam, menyelenggarakan dakwah Islam, menyelenggarakan pengajian rutin, menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi. Kalau sosial belum ya? Santunan gitu. Santunan anak yatim. Sudah. Lewat yayasan kita nyalurkan zakat, infak sedekah warga ke. Tapi kita datang ke rumahnya gitu, bukan di sini. Gitu. Bukan ya. Kita mendatangi mereka. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan TPA ada ya, pemberdayaan zakat ada ya setiap tahun. Iya. Kalau setiap bulannya ada nggak untuk zakat? Belum. Kalau zakat belum ya. tahun. Kalau ada bisa nih di sini. Unit mengumpulkan zakat UPZ. Nanti diberikan izinnya itu dari Basnas. Ya, nanti linknya ke Basnas untuk UPZ ya. Kemudian ke Basnas dan juga itu ya Kementerian Agama. Kemudian sejarah singkatnya sudah, kondisinya baik. Ini organisasi masih dikosongkan. Organisasinya apa di sini yang dipakai? DKM itu bukan? Dewan Kemakmuran Masjid Al-Anzi. Tidak berorganisasi ke NU tidak? Afiliasinya ini buat umat dah. Iya, lainnya mati ya. Jadi tidak terini dengan organisasi ya. Iya. Di sini biasanya ada lainnya di sini. Jadi lainnya di ini. Baik, sudah selesai. Dirasa kita bisa, maksudnya layak Masjid Al-Anji untuk diterbitkan izin operasional oleh Kementerian Agama Kabupaten Bogor ya. Insyaallah mudah-mudahan berkah ya untuk warga sekitar dan juga tentunya manfaat untuk umat khususnya di lingkungan Masjid Al-Anji ini. Baik, saya bacakan berita acaranya. Pada hari ini Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 telah dilakukan survei lokasi pada Lembaga Keagamaan Masjid Al-Anji yang beralamat di Pesona Kahuripan 1 Blok N RT 002 RW 025 Desa Cikahuripan Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor. Sebagaimana proposal yang telah diajukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor dengan nomor 01 DKM Al-Anji 05 2000
tanggal 11 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut. 1. Masjid Al-Anji benar keberadaannya dengan alamat yang sesuai sebagaimana tersebut di atas. Kemudian yang kedua, Masjid Al-Anji kegiatannya ada kegiatan secara rutin atau bersifat rutin. Kemudian yang ketiga, keberadaan Masjid Al-Anji tidak menimbulkan konflik, justru sebaliknya memberikan manfaat terhadap umat di lingkungan Masjid Al-Anji. Kami dari KUA Kelapa Nunggal memberikan rekomendasi untuk Masjid Al-Anji bahwasanya Masjid Al-Anji layak untuk diterbitkan izin operasionalnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Ya, demikian laporan ini dibuat. Untuk bahan seperlunya, Kepala KUA Kelapa Nunggal Bapak Haji Ade Janwarudin MSSHI MH, saya sebagai ketua tim daripada tim surveinya Siti Rodiah SPDI Penyuluh Agama Islam, kemudian Pak Alpin Molin Firmansyah itu sebagai staf KUA. Mohon izin, di sini ada fotokopi. Dekat enggak? Ada, saya fotokopi. Iya. Ini dibuka, di fotokopi. Baik, nanti ya terakhir biar saya tutup dulu. Ya. Baik, dengan tadi sudah dibacakannya berita acara, maka selesai survei kami dari KUA Kelapa Nunggal pada Masjid Al-Anji. Sebelum ditutup, takut ada sesuatu hal yang mengganjal, ya, daripada nanti pulang nggak bisa tidur, mangga ditanyakan dulu. Silahkan, mau nanya saya tinggal di mana gitu ya, nggak nanya dari tadi ya. Saya padahal cuma nama doang yang diinikan. Beberapa kali Pak Ustadz Mulyadi, Ibu boleh nggak ke rumah? Gitu. Saya tuh jarang di rumah, Iya, Pak Ustadz. kan karena kerja yang pagi Iya. bisa saya ke kantor KUA, Iya. mungkin pulang kerja kali saya ke rumah. Karena di rumah sudah ini, maklum saya juga perempuan panggilan Ibu. Isi ceramah juga Ibu. Iya, jadi kalau pulang ke rumah istirahat sebentar, kemudian ada anak-anak juga yang ibu-ibunya nitip ngaji gitu ya, nitipkan ngaji, kemudian setelah itu memang suka ada yang konsul gitu, jadi menerimanya ya sudah yang konsul ibu-ibu majelis taklim, jadi bagian-bagian kantor mah pas di kantor gitu ya, kecuali kalau misalkan ibu mau konsultasi untuk pernikahan ya, suka ada sih konsultasi, senyum-senyum baik Pak Ustadz, aman di sini mah ya. Insya Allah di sini mah aman ya Pak Ustadz. Iya ya, kalau mau konsultasi masalah pernikahan gitu ya, boleh ke KUA ataupun mungkin boleh. Nah baru kalau konsultasi pernikahan itu boleh ke rumah. Kecuali kalau untuk bapak-bapak punten itu mah tempatnya di KUA gitu ya. Kalau untuk konsultasi, karena di KUA saya juga bagian konsultasi juga untuk pernikahan, sekaligus juga konsultasi untuk pendaftaran nikah gitu ya. Jadi jangan segan-segan ke KUA. Di KUA itu bukan hanya tempat untuk nikah, kan masyarakat begitu ya Pak Ustadz ya. Saya pernah dulu tuh pas awal-awal kerja di KUA, dulu mah kan nggak ada Grab ya, ada ojek gitu. Pas diajaknya, mana Bu mau ke KUA, Ibu mau nikah lagi ya, gitu bahasanya. Saya baru datang ke KUA mau nikah. Begitu. Jadi masyarakat belum kebuka wawasannya, ya. Jadi sekarang disebutnya KUA itu adalah KUA Pusaka, Pusat Pelayanan Keagamaan. Pusaka. Pusat Pelayanan Keagamaan. Jadi bukan hanya untuk nikah saja. Jadi layanan-layanan masalah konsultasi juga masuk, kemudian sarana keagamaan juga masuk, ya gitu. Jadi semuanya pusatnya di situ. Makanya kementerian itu di bawah di tingkat kecamatan yaitu KUA itu kementeriannya. Dan nanti untuk kedepannya sekarang kan masih haji dan umroh masih di Kemenak. Mungkin kedepannya haji dan umroh juga bisa di KUA untuk pendaftarannya, cuman belum ke sana gitu ya. Ada yang haji di sini kemarin? Insya Allah ya, semua bisa naik haji. Karena nanti kalau untuk haji gitu ya, ada binsiknya, bimbingan manasik haji. Nah, jadi panitianya nanti dari KUA yang ada di tempat
ya, misalnya Kecamatan Kelapa Nunggal ya di Kecamatan Kelapa Nunggal, seperti itu. Dari tadi saya panjang lebar tapi nggak ada yang nanya. Mudah-mudahan paham semuanya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang hangatnya, ya, menghangatkan pagi yang dingin. Soalnya dari malam dingin ya Bu ya. Jadi bisa hangat. Bersyukur saya bisa di tengah-tengah bapak yang soleh, ibu-ibu juga yang solehah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan dan juga keberkahan terlimpah khususnya terhadap saya dan juga umumnya terhadap bapak ibu sekalian. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya akan tutup. Ya, sekali lagi ucapan terima kasih daripada Kepala KUA saya sampaikan ya atas kerjasamanya, khususnya di Masjid Al-Anji sudah mengajukan izin operasional ya, untuk kepentingan umat ya, khususnya di lingkungan Perumahan Pesona Kahuripan 1 ini ya, betul ya, Pesona Kahuripan 1 ya. Usikum min nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mau ngobrol